Hai sobat sekalian, kalian tahu nggak sih, bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika bangsa Indonesia sedang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Korea justru sedang bergejolak dalam proses pemisahan menjadi Korea Selatan dan Korea Utara sesuai dengan General Order Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat? Wah, kok bisa sih? Well, untuk menjelajahi kisah dari Korea, kita perlu kembali ke masa Perang Dunia II dan Perang Dingin. Yuk, kita kupas kisah berpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan bareng-bareng. Keadaan Korea sebelum terbelah menjadi dua. Apabila kalian suka menonton drama Korea bernuansa historis atau yang biasa dikenal dengan istilah drama, sageuk, kalian tentu tahu bahwa sebenarnya dulu Korea berbentuk kerajaan. Masa kerajaan ini dapat dibagi menjadi berbagai era yaitu masa Go-Joseon, masa tiga kerajaan, masa Silla bersatu, dinasti Goryeo, dan dinasti Joseon. Namun, pada tahun 1910, Jepang berhasil menguasai dan menjajah Korea sehingga dinasti Joseon pun berakhir. Sejak saat itu, masa kependudukan Jepang atas semenanjung Korea pun dimulai. Ternyata seperti Indonesia, Korea juga harus melalui penderitaan dan penjajahan dari sang negeri matahari terbit. Bedanya apabila Indonesia dijajah selama 3,5 tahun, Korea dijajah selama 35 tahun oleh Jepang. Lalu kapan dan bagaimana masa pendudukan Jepang di semenanjung Korea berakhir? Menariknya, Indonesia dan Korea memiliki kemiripan dalam hal ini. Bahkan, kemerdekaan Indonesia dan Korea dari Jepang diumumkan hanya berselang 2 hari yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 untuk Korea dan tanggal 17 Agustus tahun 1945 bagi Indonesia. Kok bisa ya tanggal kemerdekaan Indonesia dan Korea berdekatan? Singkatnya, pada masa Perang Dunia II, Jepang harus mencicipi dahsyat dan pahitnya bom atom dari Amerika Serikat, Little Boy, dan Fat Man, yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945 secara berurutan. Wah, gila banget kerusakan dan kematian yang harus dirasakan oleh Jepang. Nah, setelah merasakan damage yang begitu besar dan banyaknya korban berjatuhan dari kejadian tersebut, akhirnya Jepang harus mengakui kekalahan dan menyerah tanpa syarat. Bagi Jepang yang sangat mementingkan harga diri dan martabat, mengatakan menyerah itu sangat nggak mudah loh, sobat. Namun ya gimana lagi, merupakan tindakan yang bodoh bila mereka masih menantang Amerika Serikat untuk menjatuhkan bom atom lainnya. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Karena Jepang akhirnya menyerah, maka kekuasaan mereka atas negara-negara yang mereka jajah pun runtuh, termasuk di Korea dan Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian Korea terbelah menjadi dua? Korea terpisah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Korea kini telah merdeka dari Jepang. Tapi, kalian mengira Korea akan berpesta dan berbahagia, ternyata hal itu belum bisa terjadi. Konflik di semenanjung Korea malah lanjut ke babak selanjutnya, yaitu perselisihan Korea bagian selatan dan Korea bagian utara. Lah kok malah gelut internal? Jadi begini sobat, kita perlu flashback sedikit ke beberapa peristiwa penting sebelum Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, saat itu Perang Dunia II, yang terjadi di tanggal 1 September tahun 1939 sampai tanggal 2 September tahun 1945 sedang berlangsung. Di mana terjadi peperangan antara blok poros, yang terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia dan sekutu, yang terdiri dari Britania Raya atau Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Nah, untuk menyusun rencana menghadapi blok poros, sekutu banyak mengadakan konferensi. Terus apa hubungannya hal ini sama terbaginya Korea? Ternyata, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan Korea. 1. Konferensi Kairo, 22 sampai tanggal 26 November tahun 1943. Konferensi ini menghasilkan deklarasi Kairo pada tanggal 1 Desember tahun 1943, di mana pihak sekutu, Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, sempat menyinggung bahwa mereka ingin Korea merdeka dari Jepang. Mengapa? Karena mereka ingin mengalahkan Jepang secara keseluruhan. 2. Selanjutnya, kita loncat bersama ke Konferensi Yalta tanggal 4 sampai tanggal 11 Februari tahun 1945, di mana Amerika, Britania, dan Soviet membicarakan tentang rencana mereka setelah Jerman kalah.
Di konferensi ini, Presiden Franklin D. Roosevelt selaku perwakilan dari Amerika Serikat mengajukan pembentukan perwalian, yang terdiri dari Amerika, Britania, Soviet, dan Tiongkok untuk Korea. 3. Lalu pada konferensi Potsdam yang berlangsung pada tanggal 17 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1945, para petinggi militer Amerika Serikat kembali mendesak pihak Soviet untuk berperang melawan Jepang yang ngotot nggak mau menyerah melawan dunia Barat. Kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Soviet pun melancarkan serangan pertama terhadap Jepang di Manchuria yang saat itu sedang diduduki oleh Jepang. Baru 2 hari setelah mereka mendeklarasikan perang atas Jepang, tiba-tiba saja pada tanggal 10 Agustus tahun 1945 mereka sudah memasuki bagian utara semenanjung Korea. Namun laju tentara merah yang ternyata sangat cepat justru membuat Amerika Serikat panik. Amerika Serikat takut Soviet malah menguasai Korea sepenuhnya. Maka, Amerika Serikat kemudian segera memetakan batas laju invasi. Batas tersebut yang kita kenal sekarang sebagai garis paralel ke-38 atau garis demarkasi. Dari mana asal angka tersebut? Dua perwira muda Amerika Serikat yaitu Dean Rusk dan Charles Bonestell menentukan garis peta 38 lintang utara sebagai batas yang kira-kira membagi Korea menjadi dua. Ketentuan garis pembatas tersebut juga dimasukkan ke dalam Draft General Order Nomor 1 yang kemudian disetujui oleh Presiden Truman pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sesuai General Order Nomor 1, pasukan Jepang yang berada di atas garis paralel 38 lintang utara diperintahkan untuk menyerah ke Tentara Merah alias Soviet, sedangkan yang berada di bawah garis tersebut diperintahkan untuk menyerah ke Amerika Serikat. Sebagai catatan, Stalin juga tidak mengajukan keberatan terhadap isi ketentuan tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa secara resmi semenanjung Korea terbagi menjadi dua bagian yaitu Korea Selatan dan Korea Utara pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berdasarkan pembagian yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan ya bahwa di sini terdapat dua zona okupansi yaitu Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan. Nah, silahkan siapkan teh karena sekarang kita akan lanjut ke babak yang baru lagi, Perang Korea dan Perang Dingin. Sebelumnya, sudah jelas ya peran Amerika Serikat dan Soviet dalam terbaginya Korea menjadi dua bagian di penghujung Perang Dunia II. Nah, ternyata setelah bersahabat mesra melawan blok poros, hubungan antara Amerika Serikat dan Soviet mulai renggang. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak dulu kedua pihak ini memang punya hubungan tegang karena perbedaan ideologi di mana Amerika menganut paham demokratis, kapitalis, sedangkan Uni Soviet menganut paham komunis, sosialis. Hal ini kemudian berlanjut menjadi Perang Dingin yang ditandai dengan terbentuknya Blok Timur dan Blok Barat. Perang Dingin? Perangnya pas lagi musim salju apa gimana tuh? Perang ini disebut Perang Dingin karena sebenarnya mereka nggak pernah benar-benar mengumumkan perang dan gelut fisik secara langsung. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha mempengaruhi negara-negara lain dengan menyebarkan ideologi, memberi bantuan, membentuk koalisi, dan bersaing dalam berbagai bidang seperti contohnya teknologi. Lalu apa kaitannya hal ini dengan Korea? Nah, pada masa ini, Korea Selatan dan Korea Utara kemudian menjadi boneka Amerika Serikat dan Soviet sehingga terjadilah Perang Korea yang berlangsung dari tanggal 25 Juni tahun 1950 sampai tanggal 27 Juli tahun 1953. Alih-alih berperang secara langsung, Amerika Serikat dan Soviet nebeng perang dengan mempengaruhi orang Korea. Perang ini mulanya terjadi ketika pihak Korea Utara yang didukung dan dipengaruhi oleh Soviet, dan Tiongkok mulai menyerang Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat, dan PBB. Tentunya Korea Selatan tidak tinggal diam. Setelah diserang pada Juni hingga September tahun 1950, Korea Selatan menyerang balik Korea Utara. Karena itu, Korea Utara pun membalas kembali serangan Korea Selatan. Hingga pada bulan Juli tahun 1953, perang antara Korea Selatan dan Korea Utara diberhentikan sementara dengan adanya perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli tahun 1953 oleh Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat William Harrison, Jr. Mewakili Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jenderal Korea Utara Nam Il mewakili Tentara Rakyat Korea, dan Tentara Sukarelawan Rakyat Tiongkok.
Hasilnya, Korea tetap terbagi menjadi dua namun tidak lagi berperang dengan senjata hingga adanya penyelesaian untuk perdamaian ke depannya. Waduh, kapan dong penyelesaian dan kesepakatan perdamaiannya? Lalu bagaimana keadaan Korea Selatan dan Korea Utara setelah Perang Korea yang memakan 2 juta korban dihentikan dengan gencatan senjata? Saat itu kedua negara tersebut bisa dibilang dalam keadaan miskin dan hancur. Namun, Korea Utara yang dibantu oleh Soviet dan Tiongkok kemudian berhasil memulihkan keadaan negara dalam 8 tahun setelah perang berakhir. Korea Utara memiliki kebijakan dan susunan pemerintah yang terorganisir. Bila dibandingkan, saat itu Korea Utara lebih maju di bidang ekonomi terutama industri sedangkan Korea Selatan justru memiliki masalah politik internal dan sangat bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Bahkan, tingkat pertumbuhan industri Korea Utara melebihi Korea Selatan dengan rata-rata 39% dari tahun 1953 sampai 1960. Namun seiring berjalannya waktu, Korea Utara harus menelan pil pahit dan merasakan penderitaan ketika dilanda wabah kelaparan dan krisis ekonomi pada tahun 1994 sampai 1998. Dengan sistem ekonomi sosialis yang tertutup, Korea Utara tidak banyak berpartisipasi di dalam ekonomi dunia sehingga pertumbuhan ekonomi mereka buruk. Sekarang, Korea Utara menjadi salah satu negara miskin di dunia. Di sisi lain, kondisi ekonomi Korea Selatan yang mengadopsi sistem pasar terbuka justru melesat pada tahun 1960 sampai 1980, sebagian besar dikarenakan kegiatan ekspor. Pada krisis Asia tahun 1990-an pun, ekonomi Korea Selatan tetap aman karena kebijakan ekonomi dan langkah-langkah pemerintah yang tepat. Sejak tahun 1990 hingga sekarang, ekonomi Korea Selatan banyak berkembang karena usaha di bidang manufaktur teknologi dan ekspor. Coba sekarang kalian lihat sekeliling lo, adakah telepon genggam, produk kecantikan, produk fashion, mobil, ataupun produk hiburan yang berasal dari Korea Selatan? Apakah sekarang Korea Selatan dan Korea Utara masih berperang? Gimana ya, kalau lihat foto pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ini sih kayaknya kedua belah pihak sudah siap nih buat jadi sohib lagi. Namun sebenarnya sampai sekarang belum ada nih perjanjian tertulis maupun pengumuman resmi yang jelas tentang kesepakatan perdamaian di antara dua negara ini sejak kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1953. Selain itu apabila kalian suka melihat berita, hubungan antara kedua negara ini cenderung naik turun karena masalah pertemanan dengan negara lain dan nuklir. Contohnya pada tahun 2018, pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in sudah melakukan beberapa pertemuan dalam rangka membicarakan kemungkinan untuk kembali menumbuhkan kepercayaan dan mengembalikan perdamaian di antara dua negara. Namun, pada 2020 saluran hotline Korea Selatan dan Korea Utara sempat terputus karena jalur komunikasi tersebut diputus Pyongyang pada Juni tahun 2020. Akan tetapi, jalur komunikasi ini kemudian kembali diaktifkan oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan pada tahun 2021. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan hubungan mereka menurut kalian? Nah, itulah kisah berpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.